diskriminasi terhadap pasien BPJS, Rumah Bu? sakitnya nggak ikut BPJS lagi. Atau tindakan tegas karena melakukan Ada yang diskriminasi? kena sanksi, jadi tentu kami selesaikan dengan baik. Juga ada ruginya kan, kalau kita rumah sakit kita tutup atau apa, yang rugi kan masyarakat. Kalau misalnya saya nanya ke ibu gitu ya, kan ibu ngurusinnya se-Indonesia Bu ya. Nah, mungkin salah satunya yang dibutuhkan oleh kami adalah jembatan informasi yang jelas. Iya. Salah satunya, kalau saya datang tidak dilayani dengan baik, mereka dapat sanksi nggak Bu? Ada nomor. Iya, iya. Dapat kan ya? Saya nggak tahu. Dapat nggak sih? Prosesnya gimana? Dapat Bu? ya? Melaporkan gimana? Anda punya kartunya nggak? Enggak. Enggak. Ikut BPJS kan nanya lu mah. Iya, masalahnya Vaksin gini, enggak, ada ini alasannya. Saya kasih ke Kang Dede yang udah fasih banget ya BPJS. Mungkin kamu bisa nanti belajar juga nih ya informasinya. Silakan Kang. Iya, benar. Saya pengen langsung saja menukik begini. Bahwa pada posisi BPJS saat ini kita berbicara alokasi anggaran yang dikelola oleh BPJS 70 triliun lebih untuk 187 juta peserta. Di mana 187 juta peserta itu harus melalui FKTP. Berarti ada pembayaran kapitasi. Pertanyaan saya yang pertama adalah kalau negara melihat ini sebagai posisinya sudah 187 juta, kok yang dibayarkan negara hanya 20 berapa kita berikan, yang ngasih kita juga soalnya Komisi 9. benar-benar. 25 triliun kalau nggak salah ya. 25. Kenapa tidak 50-50 saja? Jadi negara meningkatkannya. Jadi kalau 70 triliun berarti negara mestinya harus memprepare 35 triliun kurang lebih. Sehingga nggak ada kata defisit, itu yang pertama. Yang kedua, direct saja, hak pasien, apa sih pelayanan apa yang dia dapat, itu dia nggak tahu. Karena antara BPJS dengan verifikator di lapangan, ini tidak inline. Mestinya ini harus inline secara IT base, itu harus diketahui bahwa kalau saya datang sini penyakit saya ini, saya mendapat pelayanan ini, maka biayanya adalah sekian, yang di cover BPJS sekian, yang tidak tercover sekian, obatnya ini. Nah ini hak pasien kalau di dalam undang-undang konsumen itu harus punya. Ini saya rasa belum, sehingga masih tarik-menarik antara verifikator dengan dengan rumah sakit ya. Yang ketiga yang terakhir ini buat Bu Nila khususnya. Bu Nila kita sudah tahu bahwa kalau target kita 2019 adalah 250 juta orang harus tercover oleh BPJS. Pertanyaan saya, di dalam undang-undang tidak disebutkan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di seluruh dunia ketika kita berbicara universal health coverage, itu artinya semua orang memiliki hak yang sama. Apakah Ibu punya visi? Kita berbicara hanya one class, single class only. Maka siapapun peserta BPJS mendapatkan pelayanan yang sama sehingga tidak lagi kalau ditanya ke sebelah mana, tuh nggak ada begitu lagi, sama Iya, gitu. iya. Silakan Bu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Dede. Pertama terkait dengan anggaran. Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa prinsip anggaran berimbang ini harusnya dari awal ini dipertimbangkan waktu menyusun program ini. Artinya pemasukan yang ada harusnya seimbang dengan pengeluaran yang ada. Ini kan enggak jomplang. Karena secara aktuarial ini belum sesuai dengan hitungan aktuarial iurannya. Tetapi PP 87 menyatakan kalau BPJS sampai pada titik negatif secara finansial, maka pemerintah memberi opsi 3. 1, naikkan iuran. Kedua, mengurangi manfaat. Kemudian yang ketiga, pemerintah menambahkan anggaran yang Pak Dede sampaikan tadi. Itu saya setuju Pak, harusnya memang dihitung berapa kemampuan pemerintah untuk mensubsidi program ini yang sangat luar biasa. Pelayanan memang harus berjenjang, pemerintah ingin semuanya terstruktur berjenjang. Dulu bebas orang boleh kemana-mana dan itu sangat sulit untuk mempredik biayanya kalau seperti itu. Sehingga harus dilakukan secara berjenjang, diaturlah mulai harus dari pelayanan primer. Saya belum tahu apa itu pelayanan primer. Tahu Bu, kita tahu pelayanan primer, kapitasi, cuma masing-masing kita tuh ke dokter primer yang mana kan? Iya. Jangan-jangan dokter Udah primernya ketahuan. belum Itu ngasih ada. tahu ke kita. Kalau belum sakit ngasih nggak pernah tahu ke dokter, ke dukun. Pertanyaan Kang Dede silakan tadi di Universal coverage ya, ya tadi ya Pak Dede ya. Jadi memang sekarang kalau dari pemerintah itu dulu di cut di 40% kurang lebih, yaitu kira-kira antara 105 atau 107 juta jiwa yang memang harus di cover PBI-nya oleh pemerintah. Saat ini masih 92,4. Ya mudah-mudahan nanti mendekati 2019 kita bisa mendapat 2019. Baik, ada pertanyaan dari audiens dulu, silakan. Oke. Saya ingin bertanya tentang pemberi pelayanan pada Gakin ya, pada pasien-pasien Gakin. Ada pasien, salah satu pasien, dia terkena CA Mamae stadium 4.
Sedangkan kita tuh berobat dari mungkin dari BPJS Gakin kan, dari pertama. Nah sesudah kita masuk salah satu rumah sakit dan dokter memilih 2 pilihan. Setelah diperiksa dengan uang tunai dia bisa operasi sito langsung itu juga. Sedangkan setelah tahu pasien ini menggunakan Gakin, itu dokter menyarankan untuk kemo kembali. Apakah mungkin ada solusi yang terbaik untuk mempercepat proses pemberian pelayanan kesehatan bagi khusus Gakin pada pasien-pasien terminal? Terima kasih. Begini Dek, barangkali karena kebetulan saya juga dokter. Menjadi dokter itu juga memang harus ada kesantunan, etika untuk menjelaskan dengan sebenar-benarnya kepada pasien. Jadi saya rasa sulit untuk dijawab apakah itu karena dia PBI, karena peserta yang dibayarkan oleh pemerintah, saya kira bukan karena itu. Oke, coba kita lihat ini ada beberapa kasus pelayanan pasien BPJS di sini yang kami berhasil kumpulkan. Ini dari Februari 2015, Wandi ini meninggal di RSUD Cibitung setelah tidak ditangani secara serius selama 3 hari, juga tidak mendapatkan obat yang dibutuhkan karena stoknya habis. Padahal ia merupakan peserta BPJS kelas 2 gitu. Kemudian ada lagi ini di tahun 2016 di mana Udin Syarudin, peserta BPJS kelas 2 di Bogor, meninggal dunia karena tidak mendapatkan penanganan di sejumlah rumah sakit. Jadi udah ke beberapa rumah sakit ketika membutuhkan perawatan terhadap akibat sakit jantung yang dideritanya dan ditolak oleh 3 rumah sakit dengan alasan tidak ada ruangan yang tersedia. Kemudian Juni tahun lalu ada namanya Hari Kustanti ditolak 6 rumah sakit swasta. Saya akan melakukan persalinan dengan alasan ruang perawatannya penuh. Kemudian berhasil melakukan operasi sesar setelah diterima di sebuah rumah sakit, namun bayinya meninggal setelah dilakukan operasi. Berikutnya, Ayu ini merupakan penderita kanker payudara yang tidak menjelaskan kejelasan jadwal kemo dari pihak rumah sakit. Katanya alasannya sudah banyak pasien yang lebih dulu mendaftar untuk kemo. Padahal Ayu perlu menjalani kemo untuk memperkecil kanker di payudaranya agar bisa dioperasi. Ini kalau misalnya banyak penolakan gini Bu, tadi kita banyak yang ngomongin soal sanksi. Yang disangsi selain dari rumah sakit, dokternya juga nggak sih Bu sebenarnya? Bisa. Jadi dokternya juga bisa, kita bisa melihat. Tadi kan cerita soal orang-orang miskin. Ya. Ini dibalik. Kalau cerita orang yang kaya, yang mampu misalnya nyewa 1 lantai rumah sakit. Itu kan tadi kan pertanyaannya, 1 lantai bisa nyewa. Kemudian bisa juga gini, kalau mau ada panggilan pengadilan sakit masuk di rumah sakit walaupun nggak 1 lantai tapi di tempat yang bagus, dokternya kasih keterangan. Kadang-kadang dalam masa tahanan atau dalam masa menjalani hukuman bolak-balik juga ke rumah sakit Jumat Sabtu Minggu, dokternya oke juga misalnya ya. Ini bukannya nggak mampu, ini lagi mampu betul, sangat mampu. Nah kalau seperti itu Bu, apa yang bisa kita harapkan dari ini? Kan berulang terus Bu kejadiannya masih. Sanksi Ini bagi dokter dan rumah sakitnya ya? Iya itu yang Anda Iya. maksudkan. Nanyanya Saya siapa teruskan nih Pak nanya? pertanyaannya. Nanyanya ke Ke Ibu Ibu Mungkin Menteri. penjelasan Iya, aja Bu. sebagai kode etik Ke Ibu dari Menteri, Bu. dokter. Dalam Iya. konteks otoritasnya Bu. Tapi saya rasa seseorang dokter kan mestinya mempunyai etika. Iya. Ya, Dikasih jadi lah. kita tidak boleh berbohong. Jadi kita ada sumpah Hipokrates kok. Iya. Kita harus memang betul sakit ya sakit.